wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sustriani dengan NIM 14014222501 dengan nomor presensi 30 dari Rombel C. Di sini saya akan melakukan praktikum mengenai alat peraga neraca kartesius. Adapun alat dan bahan yang digunakan yaitu yang pertama ada botol yang telah diisi air dengan ukuran 3/4 dari volumenya. Lalu ada tabung reaksi dan air secukupnya. Untuk langkah yang pertama yaitu buka tutup botol yang telah diisi air. Lalu isi tabung reaksi dengan ukuran kurang lebih 1/4 dari volumenya. Lalu masukkan tabung reaksi ke dalam botol dengan posisi terbalik. Lalu tutup kembali botolnya. Lalu tekan bagian bawah botol. Jika kita tekan bagian bawah botol, maka posisi tabung reaksi akan berada di bawah. Hal ini disebut dengan tenggelam. Lalu, jika kita kurangi tekanannya pada botol, maka posisi tabung reaksi akan berada di tengah-tengah atau disebut dengan melayang. Dan jika botol tidak diberikan tekanan, maka tabung reaksi akan berada ke atas. Hal ini disebut dengan terapung. Sehingga dapat disimpulkan, ketika botol ditekan, maka ruang udara di dalam botol akan menyempit yang akan mengakibatkan tekanan udara menjadi besar. Tekanan itu diteruskan ke air dan diteruskan juga ke segala arah. Hal tersebut merupakan hukum Pascal. Tekanan itu diteruskan pula oleh air ke udara yang ada di dalam tabung reaksi, sehingga volume udara berkurang, yang akan mengakibatkan jumlah air yang ada di dalam tabung reaksi bertambah, yang berarti jumlah penenggelamannya akan bertambah, sehingga tabung reaksi akan tenggelam. Sekian praktikum alat peraga neraca kartesius dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membuat alat peraga mengenai erupsi gunung berapi. Adapun alat dan bahan yang digunakan yaitu yang pertama ada nampan, kertas, botol bekas, sendok, baking soda atau soda kue, cuka, air dan gelas plastik, sunlight, dan pewarna makanan. Adapun cara pembuatannya yaitu yang pertama, bentuk kertas menyerupai gunung. Kemudian masukkan botol bekas ke dalam kertas dan diletakkan di atas nampan. Selanjutnya yaitu masukkan sunlight ke dalam botol bekas yang ada di dalam gunung. Selanjutnya, masukkan baking soda atau soda kue ke dalam botol yang ada di dalam gunung. Selanjutnya yaitu masukkan pewarna makanan ke dalam air. Lalu aduk. Kemudian tuangkan air ke dalam botol yang ada di dalam gunung berapi. Setelah itu kita aduk.
Selanjutnya yaitu tuangkan cuka ke dalam cairan tersebut. Setelah larutan cuka dimasukkan ke dalam botol yang berisi baking soda, maka terjadi luapan buih berwarna merah. Larutan serta buih merah yang keluar dari gunung merupakan hasil reaksi antara baking soda, cuka, sunlight, dan pewarna makanan. Sekian video praktikum mengenai erupsi gunung berapi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membuat alat peraga respirometer. Untuk alat dan bahannya yang pertama ada styrofoam, kemudian botol kaca, pewarna makanan, selang putih, kapas, kemudian ada penggaris, jangkrik, plastisin, kristal KOH atau kapur sirih, dan HP yang digunakan sebagai stopwatch. Untuk langkah-langkahnya yaitu yang pertama, bentuk styrofoam menjadi seperti ini. Lalu, lubangi tutup botol kaca menjadi seperti ini. Selanjutnya, masukkan selang pada tutup botol kaca kurang lebih kedalamannya 3 cm. Lalu, letakkan kapur sirih di atas kapas secukupnya. Setelah itu, masukkan ke dalam botol kaca. Kemudian, ambil 1 buah jangkrik, lalu masukkan ke dalam botol kaca. Tutup kembali botol kaca. Kemudian yaitu tutup sekitar lubang selang menggunakan plastisin. Tujuannya agar tidak ada rongga udara yang masuk ke dalam. Lalu letakkan botol kaca di atas styrofoam seperti ini. Selanjutnya yaitu ambil pewarna makanan dengan menggunakan sedotan sebagai pengganti pipet, lalu diletakkan pada ujung selang putih. Selanjutnya yaitu gunakan penggaris untuk mengukur cairan tersebut. Lalu hidupkan stopwatch pada HP selama 6 menit. Catat hasil pengamatan pada pergerakan cairan menggunakan penggaris selama 2 menit sekali. Setelah dilakukan percobaan dan pengamatan, pada hasil percobaan terbukti bahwa makhluk hidup jangkrik melakukan pernapasan atau respirasi. Hal tersebut dapat dilihat
Saat awal percobaan, posisi cairan berada pada 0 cm. Kemudian, setelah 2 menit, posisi cairan berada pada titik 2 cm. Dan pada menit keempat, cairan berada pada titik 4 cm. Dan pada menit ke-6, cairan berada pada titik 6 cm. Demikian video alat peraga sederhana respirometer dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.